Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Konita dengan nomor NIM A320200176 akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata leadership yang berasal dari kata leader yang berarti orang yang memimpin, sedangkan pimpinan tersebut adalah jabatan seseorang mendudukinya. Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang berarti bimbing atau tuntun. Maka, dari kata tersebut, artinya pemimpin yaitu orang yang membimbing dan menuntun para anggotanya. Kepemimpinan telah didefinisikan dalam kaitannya dengan ciri-ciri individual, perilaku, pengaruh terhadap orang lain, dan tempat pada posisi administrasi dan juga hubungan peran. Menurut Kotter, pemimpin adalah seperangkat proses yang ditunjukkan untuk menciptakan organisasi atau menyesuaikan terhadap keadaan yang berubah. Selanjutnya yaitu menurut Locke tahun 1997 melukiskan kepemimpinan sebagai proses membujuk orang lain menuju tujuan yang sama. Yang pertama yaitu pemimpin harus mempunyai pengikut. Jika tidak mempunyai pengikut, maka dia bukan termasuk pemimpin. Yang kedua yaitu pemimpin adalah suatu proses. Agar bisa memimpin, maka harus melakukan sesuatu, tidak hanya menduduki jabatan itu saja. Yang ketiga yaitu pemimpin harus membujuk orang lain untuk mengambil tindakan. Pemimpin membujuk melalui berbagai cara, bisa menjadikan pemimpin tersebut menjadi teladan, memberi imbalan dan sanksi bila anggota tidak mengerjakan tugas dengan baik. Selanjutnya yaitu kepemimpinan pendidikan. Menurut Saunders tahun 1965 mendefinisikan kepemimpinan pendidikan sebagai any act of which facilitates the achievement of educational objectives. Menurut Husna Asmara, segenap kegiatan usaha lingkungan pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu mengusahakan keefektifan organisasi pendidikan yang meliputi adanya etos kerja yang baik, manajemen kelola yang baik, memperlakukan anak didik dengan baik, menyediakan kondisi kerja yang baik bagi tenaga pendidik, staf tata usaha, dan saling berbagi aktivitas antara pengajar dan anak didik. Yang kedua yaitu mengusahakan lembaga pendidikan yang berhasil dengan menempatkan implemen kurikulum sebagai tujuan utama, menekankan pada kualitas pengajaran, melakukan monitoring, melibatkan dukungan masyarakat dalam pengembangannya. Selain itu, menjadi pemimpin lembaga pendidikan harus mempunyai kompetensi. Yang pertama yaitu komitmen terhadap misi lembaga dan menjadikannya sebagai gambaran lembaga. Yang kedua yaitu orientasi kepemimpinan proaktif, yaitu adanya kebebasan untuk menyampaikan usulan, rencana yang bersifat pribadi maupun kelompok untuk dalam rangka pencapaian tugas. Yang ketiga yaitu ketegasan. Yang keempat yaitu sensitif terhadap hubungan yang bersifat interpersonal maupun organisasi. Yang keempat yaitu menganalisis pembentukan konsep. Dan yang kelima fleksibilitas intelektual, yaitu mampu menggunakan konsep dan pandangan-pandangan dalam memecahkan masalah. Yang selanjutnya yaitu persuasif dan memanajemen interaksi, yaitu mendemonstrasikan keterampilan proses pembentukan kelompok yang baik dan keterampilan fasilitas. Selanjutnya yaitu kemampuan beradaptasi secara taktis, lalu motivasi dan perhatian terhadap pengembangan, lalu kontrol dan evaluasi, dan kemampuan berorganisasi dan pendelegasian, dan juga pandai dalam berkomunikasi. Selanjutnya yaitu ada teori munculnya pemimpin. Ada teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis. Teori kepemimpinan yang pertama yaitu teori otokratis dan pemimpin otokratis. Di dalam teori ini, pemimpin didasarkan pada paksaan, perintah, dan tindakan arbitrer.
Ia melakukan pengawasan yang ketat agar semua pekerjaan berlangsung secara efisien. Yang selanjutnya yaitu teori psikologis, yaitu pemimpin yang mampu memotivasi dan mementingkan aspek psikis manusia seperti martabat, status sosial, minat, kebutuhan, dan keinginan pegawai. Yang selanjutnya yaitu teori sosiologis. Kepemimpinan dianggap sebagai usaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisasi antar pengikutnya dan melancarkan antar relasi dalam organisasi. Teori selanjutnya yaitu teori suportif, di mana pemimpin perlu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mampu memperkuat semangat para pekerja dan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu teori laissez-faire, yaitu pemimpin yang tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memberinya kepada bawahannya. Jadi di dalam teori ini, pemimpin tersebut tidak bisa melaksanakan tugasnya sendiri, maka dengan itu pemimpin tersebut memberikan tugasnya kepada bawahannya. Di dalam teori ini, pemimpin hanya sebagai simbol pemenuh administrasi. Selanjutnya yaitu teori kelakuan pribadi. Pemimpin harus dapat mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya itu teori sifat orang besar. Pemimpin diharapkan memiliki inteligensi yang tinggi, banyak inisiatif, energik, dewasa emosional, komunikatif, dan peka. Yang selanjutnya yaitu teori situasi. Teori ini berpandangan bahwa seorang pemimpin muncul bersamaan dengan masa pergolakan kritis seperti revolusi dan pemberontakan. Yang terakhir yaitu teori humanistik, yaitu merealisasikan kebebasan manusia dan memenuhi setiap kebutuhan insan yang dicapai melalui interaksi pemimpin dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu tipe dan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Untuk tipe kepemimpinannya, yang pertama yaitu tipe kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan ini memiliki energi, daya tarik, pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain sehingga ia memiliki pengikut yang besar. Contohnya seperti Soekarno, Genghis Khan, dan Hitler. Yang kedua yaitu tipe otokratis. Pemimpin selalu berperan sebagai pemain tunggal. Setiap perintah dan kebijakannya ditetapkan sendiri tanpa bermusyawarah dengan anggotanya. Dan pemimpin ini tidak memberikan informasi dan rencana yang detail kepada bawahannya. Yang ketiga yaitu tipe paternalistis, yaitu tipe pemimpin yang mempunyai sifat kebapakan, sifat melindungi, menganggap bawahannya sebagai anak yang harus dilindungi. Dan pemimpin di sini, di teori ini, tidak pernah menganggap ide dari bawahannya. Dan pemimpin ini selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Yang keempat yaitu tipe militeristis, yaitu menggunakan perintah yang cenderung otoriter atau kaku, menghendaki kepatuhan yang mutlak, sangat menyenangi formalitas, komunikasi yang searah, menuntut adanya disiplin keras, tidak menerima kritik dan saran. Yang kelima yaitu tipe laissez-faire, yaitu pemimpin sama sekali tidak ikut dalam kegiatan bersama anggotanya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahannya sendiri. Yang keenam yaitu tipe populistis, yaitu kepemimpinan yang mampu membangun solidaritas masyarakat, seperti dengan menekankan kesatuan nasional. Yang ketujuh yaitu tipe administrasi, yaitu kepemimpinan yang mampu melaksanakan tugas administratif secara efektif. Jadi di dalam tipe ini pemimpin tersebut yang melaksanakan tugasnya sendiri. Yang kedelapan yaitu tipe demokratis, yaitu terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan dengan menekankan rasa tanggung jawab internal dan kerjasama yang baik. Kekuatan pemimpin demokratis ada pada partisipasi aktif para bawahannya. Menurut Sudarwan Danim menambahkan, gaya kepemimpinan menjadi dua, yaitu pemimpin permisif, yaitu pemimpin yang tidak berpendirian kuat. Jadi terkadang pemimpin ini menetapkan satu
namun tiba-tiba dia mengubahnya lagi. Yang kedua yaitu pemimpin transformasional, yaitu tindakan yang dilakukan individu untuk memberi arahan kepada individu lain. Menurut Mulyasa, gaya kepemimpinan diuraikan menjadi yang pertama yaitu gaya mendikte. Gaya ini diterapkan jika anak buah dalam tingkat kemauan dan kepercayaan diri yang rendah hingga memerlukan petunjuk yang jelas dan pengawasan. Yang kedua yaitu gaya menjual. Gaya ini diterapkan jika tingkat kematangan daya abstrak rendah, tetapi kemauan kerja dan kepercayaan diri si anak buah yang tinggi. Yang ketiga yaitu gaya melibatkan diri. Gaya ini diterapkan jika tingkat kematangan daya abstrak tinggi, namun kemauan kerja dan kepercayaan diri bawahan yang rendah. Yang keempat yaitu gaya mendelegasikan. Diterapkan bila tingkat kematangan daya, kemauan kerja dan kepercayaan diri bawahannya tinggi. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi kepemimpinan. Tugas seorang pemimpin adalah membawa anggotanya bekerja sama sesuai tanggung jawab masing-masing. Dalam konteks norma sosial, tugas pemimpin adalah membuat organisasi sebagai sistem yang menyenangkan bagi anggota organisasinya. Strategi yang dapat digunakan yaitu menggunakan strategi yang fleksibel, menjaga keseimbangan jangka panjang maupun pendek. Kegiatan yang sama dapat dilakukan untuk beberapa aksi dalam strategi. Dan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing, mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam bukan di luar situasi ini. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama, dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin. Yang kedua yaitu dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melakukan tugas pokok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.